Halo, selamat malam. Jadi, kali ini saya akan menjelaskan tentang website wakaf dan juga akan menjelaskan bagaimana simulasi pendonasiannya. Pada kali ini saya akan memperkenalkan fitur-fitur yang ada pada website wakaf. Yang pertama, deskripsi. Jadi, dalam single page di website wakaf ini memiliki deskripsi. Kemudian ada proses wakaf, di mana apabila ada update atau ada sebuah informasi yang ingin disampaikan berkaitan dengan wakaf tersebut, maka bisa langsung dijelaskan melalui artikel-artikel berikut. Contoh, saya di sini membuatkan demo untuk proses wakaf. Update dari Februari 25, 2023. Kemudian di sini ada daftar donatur. Untuk donatur tersendiri, apabila ia ingin memunculkan namanya, maka namanya akan muncul di tabel ini. Dan jika tidak, maka namanya tidak akan masuk ke dalam tabel ini. Kemudian di sini ada donasi masuk dari satu orang tentunya. Kemudian terkumpul, berarti dari satu orang tersebut ia mendonasikan 40.000. Ditujukan untuk 100.000 Al-Quran. Kenapa proses masih 0? Karena hitungannya 40.000 kali 100.000 Al-Quran. Jadi masih masuk ke dalam 0, karena 0, tidak bisa ditampilkan di sini, maka ditampilkannya 0%. Kemudian di sini ada galeri. Lalu ada short description. Oke, kemudian di sini ada thumbnail ya. Thumbnail seperti ini. Lalu kira-kira untuk fitur-fiturnya seperti itu. Lalu di sini ada menu-menunya tentang cara berwakaf atau kontak dari yayasan yang bersangkutan. Kemudian bagaimana simulasi untuk pendonasiannya. Di sini saya sudah membuatkan Xmind-nya. Saya akan menjelaskan bagaimana proses user dari mendonasi hingga proses validasinya. User akan masuk ke dalam website, kemudian memilih wakaf yang ingin diwakafkan. Lalu ketika sudah masuk ke dalam single page yang seperti tadi, seperti ini, user akan mengisi form dengan mengklik donasi sekarang. Seperti ini formnya. Setelah user masuk dalam tanda kutip mengisi form donasi, lalu transfer ke rekening yang tertera. Nanti semua ini akan saya demonstrasikan. Lalu dari informasi yang ia masukkan ke dalam form, maka akan masuk ke dalam database. Tetapi ketika masuk ke dalam database, formulir tersebut masih dalam tahap validasi. Masih harus dicek lagi. Kemudian nanti apabila transfernya sudah dinyatakan masuk dan bukti transfernya sudah diterima, maka sang admin tinggal mengapprove data dari si pendonatur. User akan validasi via WhatsApp mengirim bukti transfer. Nah, ini berkaitan dengan apa yang diisi di form donasi. Setelah user selesai, maka semua tinggal diserahkan ke admin. Admin akan memvalidasi lalu akan approve donasi yang masuk. Contoh. Maka di sini saya akan mendemonstrasikannya. Di sini saya akan coba cek dulu ya nomor teleponnya yang terkirim apakah sudah sesuai atau belum.
Oke, nomor teleponnya sudah saya update. Maka tinggal mendemonstrasikannya. Nah, saya tinggal klik donasi sekarang ya, saya sebagai user. Kemudian saya isi nominalnya, anggap saya mendonasikan 40.000. Secara otomatis akan menampilkan opsi apakah saya ingin melalui Bank Syariah Indonesia atau melalui QR Code. Apabila QR Code, maka tinggal di screenshot atau tinggal langsung di QR sendiri sama usernya. Lalu di sini ada kolom bukti transfer. Maka setelah saya mentransfer atau meng-QR, saya tinggal memasukkan. Contoh penguploadannya itu seperti ini. Anggap bahwa ini adalah gambar atau foto screenshot dari bukti transfer. Lalu di sini saya diberikan sebuah pilihan apakah saya ingin menampilkan namanya atau tidak. Contoh saya tidak ya, atau ya misalnya. Namanya contoh Kun namanya. Kemudian saya klik kirim. Maka secara otomatis saya akan dialihkan ke form WhatsApp, di mana yang nantinya akan langsung tertuju kepada nomor yang tadi dimasukkan. Oke, sebentar, ini belum berubah secara nomor ya. Oke, belum saya update di sini. Mohon maaf. Kita ulangi lagi untuk pengisiannya. Internet saya sedang buruk jaringannya, jadi mohon dimaklumi. Prosesnya seperti tadi ya. Kun 40, choose file. Saya tinggal klik kirim. Oke. Ya, formulirnya sudah terreset.